Baiklah, saya akan menceritakan dualisme pemerintahan pada kerajaan Majapahit di Bali. Sebelumnya, marilah kita mengaturkan Pangestungkara Penganjali. Om Swastiastu. Setelah dalam Ketut Kresna Kepakisan wafat tahun 1381 Masehi, kemudian digantikan oleh putra pertamanya, yaitu I Dewo Samprangan, dengan gelar Dalem Agro Samprangan. Dikenal juga dengan sebutan Dalem Ngile, yang berkuasa dari tahun 1381 sampai 1386. Dalem Ngile gemar bersolek, lamban, dan kurang mampu dalam mengatur tata pemerintahan. Keadaan itu mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan pada para menteri dan para pejabat kerajaan. Situasi itu mengakibatkan lemahnya kondisi pemerintahan. Ditambah lagi dengan adanya konflik dengan saudaranya, adiknya yang nomor 2, yang bernama I Dewo Tarukan. Konflik itu terjadi akibat tindakan dari I Dewo Tarukan yang telah berani mengambil keputusan kontroversi. Keputusan itu diambil tanpa sepengetahuan kakaknya, Dalem Agro Samprangan. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan mengawinkan putri Dalem, putri kesayangan Dalem yang bernama Dewo Ayu Muter, dengan pemelihara kuda. Mengapa itu dilakukan oleh Dewo Tarukan? Karena putri Dalem telah jatuh cinta pada pemelihara kuda yang bernama Kuda Penandang Kajar. Jadi melihat keadaan itu, maka I Dewo Tarukan mengambil keputusan sepihak tanpa berkoordinasi, dapat meminta pertimbangan kepada Dalem Agro Samprangan, mengambil tindakan mengawinkan I Dewo Ayu Muter dengan Kuda Penandang Kajar. Tentu saja perkawinan itu setelah didengar oleh Dalem Agro Samprangan, membuat Dalem Agro Samprangan menjadi murka. Kemudian pada kemarahannya itu, putri kesayangannya I Dewo Ayu Muter dan suaminya yang bernama Kuda Penandang Kajar terbunuh oleh Ki Tanda Lalang. Kemudian I Dewo Tarukan sendiri itu dapat melarikan diri ke Pulau Sari, Kintamani, Bangli. Akhirnya I Dewo Tarukan wafat di Kintamani. Situasi di kerajaan dengan kejadian itu menjadi semakin tidak menentu, mengakibatkan para menteri dan pejabat-pejabat kerajaan berinisiatif mengadakan perubahan kekuasaan. Kemudian pada tahun 1386 atas prakarsa Arya Kebon Tubuh, pejabat tinggi kerajaan terdiri dari
para menteri Baudanda sepakat untuk melakukan kudeta untuk mengganti raja. Jadi agar tidak terjadi konflik, maka diputuskan untuk mengangkat adik dalam Agra Samprangan yang nomor 4 yang bernama Idewo Ketut Ngulesir untuk dijadikan raja dengan pusat kekuasaannya di Gelgel. Dewa Ketut Ngulesir diangkat menjadi raja dengan gelar Dalem Ketut Ngulesir Semara Kepakisan, yang secara resmi berkuasa dari tahun 1386 sampai tahun 1460. Dengan begitu, sejak tahun 1386 terdapat 2 kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Dalem Agra Samprangan yang berpusat di Istana Samprangan dan Kerajaan Dalem Ketut Ngulesir yang berpusat di Istana Gelgel. Akan tapi dalam perkembangannya ternyata Dalem Ketut Ngulesir yang didukung oleh pejabat-pejabat dari Majapahit. Dengan begitu, maka kerajaan di bawah pusat kerajaan Gelgel menjadi berkembang. Akan tapi kerajaan dengan pusat kerajaan di Samprangan menjadi berakhir dengan tidak didukungnya oleh pejabat-pejabat dari Majapahit. Dalem Ketut Ngulesir akhirnya dapat membawa kembali kejayaan Majapahit di Bali. Dalem Ketut Ngulesir berhasil membangun keraton megah di Gelgel dengan nama Keraton Sueco Lingarse Puro. Dalem Ketut Ngulesir berhasil pula menyatukan Saptosana. Jadi pada saat itu Dalem Ketut Ngulesir dengan kebijakannya telah berhasil menyatukan Saptosana, yaitu Pasek, Bendesa, Kubayan, Ngukuhin, Salahin, Dangko, dan Gaduk. Dalem Ketut Ngulesir juga berhasil mengadakan upacara serada di Puro Tegeh Kauripan, Desa Kintamani. Upacara itu dapat menarik simpati dari rakyat Baliaga. Jadi dapat menarik simpati dari masyarakat Bali asli. Itu dikarenakan upacara yang dilakukan oleh Dalem Ketut Ngulesir adalah upacara yang diperuntukkan untuk menghormati raja-raja Bali kuno. Kemudian juga Dalem Ketut Ngulesir telah dapat mempersatukan rakyat. Jadi itu ditandai dengan telah dapatnya dibangun Puro Dasar Gelgel. Itu puro itu di dalamnya terdapat Puro Meru Tumpang Solas atau Puro Meru Tumpang 11 untuk memuja leluhur Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan dan Meru Tumpang
telu atau Meru Tumpang 3 untuk memuja leluhur dari sanak pitu. Jadi dengan begitu, dengan kebijakan pembuatan pura atau tempat suci pura dasar gel-gel, maka dalam Ketut Mulesir telah dapat mempersatukan rakyatnya, sehingga rakyat dapat hidup dengan damai, tentram, dan aman. Jadi itulah gambaran pada pemerintahan dalam Ketut Mulesir. Pada tahun 1460 akhirnya dalam Ketut Mulesir wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Dalem Watu Renggong. Jadi itulah yang saya dapat ceritakan mengenai dualisme kekuasaan yang terjadi pada kekuasaan Majapahit di Bali. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.